Pagi-pagi energik dengan kopi Breng. Wih, Gimana sehat Breng? kopi apa? Suka yang kayak Cappuccino gimana? aja. Hot cappuccino. Nah, ini ya. Hot cappuccino. Kopinya rame Breng. Gimana? Penikmat kopi Tasik sekarang. Lebih banyak bisa dikatakan kaum mayoritas yang dulunya minoritas. Kenapa? Tapi tetap harus manis, dia gak pure. Oh iya. Tetap harus ada gula arennya, ada Iya. susunya gitu. Tapi itu secara ngobrolin penikmat berarti naik ya. Nah, oke. Termasuk apa yang milenial itu ya. Yang budaya milenialnya kopinya juga, inovasinya kopi juga kan yang dulu mah kayak kopi hitam tubruk aja. Iya. Sekarang mah kan inovasi. Kayak budaya-budaya, nah kayak gini dari Jepang kayak gini. Tapi ada lagi di Tasik juga. Cuma lagi di bawah ada juga nih. Ya. Nanti dikasih tahu. Cakep. Barista serius Tasik banyak ya? Banyak nyampe melanglang buana juga di lomba tuh. Iya. Banyak juga yang tapi kebanyakan di latte art. Iya. Dia Yang menggambar di gambar sana. itu. Nah, itu banyak kok bude yang potensi di Tasik cuma nggak kelihatan Iya. karena dia emang behind itu sibuknya di di bar jadi di Oh. lombanya mah kan kurang ya Mm-mm. kurang ke expose juga cuman gitu lah. Banyak kan sekarang ya kafe-kafe di di Tasik. Terus teman-teman itu belajar awalnya dari mana tiba-tiba menjadi barista yang profesional yang dasar itu. Emang Tasik dulu punya sejarah peracik kopi handal atau gimana? Ada sebenarnya dulu tuh awalnya juga Breng ngobrol tentang kopi-kopi pure tadi Barreto diajak teman Barreto iya. kopi Iya, iya. dulu tuh kebetulan baristanya Om Roni sama Mang Amir. Kalau di dunia kopi mah kita sih udah agak asing lah sama orang itu doang mah gitu. Nah diracunya sama dia dulu tuh Ya. ini kopi nih awalnya juga sukanya kayak apa kopinya Mungkin. Breng juga pahit gitu pahit Ya. lah cobain tanpa gula dikasih lah yang namanya robusta Ya. Nah kalau di Tasik kopi lokal Tasik itu apa Breng? kopi lokal Ya yang habitnya memang Tasik punya itu ada kan? justru dari dulu tuh banyak cuma mereka jual ke apa ya kayak pengepul Ya. kayak hasil bumi Ah, ya. dulu tuh cuma kebanyakan robusta belum nge arabica juga sebenarnya mah ada juga cuma nggak luas si kebunnya tuh. Terus ada kan ini ya, kopi Cigalotang, terus kopi Nah ini tuh Galunggung, ya. sekarang 5 tahun ke belakang mungkin baru ngeh bahwa tas itu bisa berpotensi ditanamnya arabica. Tapi sebelumnya juga kayak daerah-daerah Singaparna, Galunggung itu tuh sebelumnya udah ada arabica tuh. Cuma kebanyakan yang petani di tanam tuh robusta. Tapi bagus ya kualitas kopi yang Tasik itu. Bagus, padahal mah Iya. cuman ya kurang edukasi atau apanya gitu dulu tuh baru ke ininya ya. Cappuccino ya? Cappuccino. Biar agak nyantai dikit. Ya. Sambil ngerjain ada. Iya. Nah tapi sekarang ini Brek kafe-kafe di Tasik memanfaatkan kopi lokal juga ini. Justru Breng saat ini lagi fokus di situ sih. Kopi Tasik Fokus kopi lokal ya. Kopi lokal kasih. Ini kebetulan kan kopi yang Bode mau minum ini dari daerah Parentas, Woi. Singaparna, Nah, dekat Cigalontang itu. ya. Itu yang punya warga perkebunannya atau sudah ada? Warganya Panen kopi teh seberapa lama sekali biasanya? panen kopi itu setahun sekali. Setahun sekali. 2 kali panen kalau nggak salah. Iya. Jadi ada panen rayanya juga sama. Tapi masing-masing kafe udah megang kebun itu misalnya. Belum sih. Cuma masih gimana ya? Masih proses kayak misalkan ngeimbangin sama kopi-kopi Sumatera. Iya. Tapi menurut Breng
ini udah proper semua sih sebenarnya. Iya. Tinggal ngenalin ke orang-orang Tasik ini bahwa kopi dari Tasik tuh ada nih arabikanya juga gitu. Iya. Nggak sekedar robusta yang emang udah dari dulu itu ada. Terus ini Brek, perjalanan kopi itu misalnya yang lokal lah ya, dari awal dari model perkebunan sampai ke kafenya, itu gimana Brek? Sampai bisa akses tiba-tiba dikenali kopi Tasik. Mungkin ya karena budaya sekarang teman-teman milenial ngopi juga banyak, selalu berarti terangkat ulang kan. Nah itu ya sejarah kopi itu apa sih? Tiba-tiba misalnya sekarang menjadi habit keseharian. Awal mulai yang Breng apalah misalnya di Tasik. yang Breng tahu tuh awal mula di Tasik jadi habit sebelum masuk ke milenial. Yeah. Justru Breng banyak dulu tuh kerja di kedai kopi tuh banyak ngobrolnya sama berbagai kalangan. Ya. Kayak misalkan penulis ada, Ya. dokter ada, terus ya karyawan juga gitu. Dari Ya. situ yang emang yang terhadap kopi pure tuh banyak manfaatnya. Yes. Awalnya tuh dari situ, cuma kesininya si kopi itu si kedainya mah inovatif ya, inovasi terus biar gimana caranya masuk ke kalangan juga dari sisi marketingnya. Nah disitulah baru kenalnya. Nah ini Jadi bisa kalau campuran kopinya bisa dengan parentas, bisa dengan apapun ya kalau bikin Bisa. kopi channel. justru masing-masing kopi itu punya karakter. Jadi Breng memperlakukan kopi itu sama halnya kayak manusia aja. Mantap. Kuncinya. Nah itu kuncinya. Jadi teknik mah hanya dasarnya doang. Ini parentas ya. Ini parentas. Ya. Gimana Pak Bude? Cakap. Mantap, Breng. Kalau gambar ini tekniknya apa namanya? Oh ini Prosesnya puring gitu. puring. Oke. Itulah Pak Bude. Asik. Lagi sibuk apaan sekarang Pak Bude? Biasa aja nulis ngajar ya, sama teman-teman pegiat di komunitas kan. Nah di komunitas juga kan ngopinya jadi sangat budaya, walaupun kopinya bukan kopi yang serius, tapi pada awalnya kopi sudah bisa jadi kayak teman keseharian, kita diskusi aktivitas. Jadi alat juga, Ya. alat komunikasi juga. Betul. Ya. Ngopi kayak gitu, ngopi dulu lah. Iya kan, Lahir ngobrol. Kopi mana tuh? Kan. Kayak gitu. Kopi jadi teman percakapan yang intens gitu. Dan sekedar kegiatan. Ini juga Breng lagi nyeduh dari parentas tapi dibikin manual tuh. Jadi kayak gitu untuk menyuarakan si Tasik punya kopinya tuh emang harus dari orang-orangnya yang Iya. terhadap itunya nih. Sebagai orang Tasik kan Nah itu kita mesti mempromokan yang kita sini ada kopi kan ada yang madu dan sebagainya. Memang itu prosesnya di mix proses bukan dicampur madu enggak gitu. Jadi itu honey kan ya. Prosesnya honey. Jadi itu tuh ada ketika biji kopi dipetik Pak Bude, enggak langsung dikupas atau gimana. Itu ada beberapa macam juga. Ada beberapa macam juga si teknik kopi itu. Iya. Cara prosesnya full wash, natural sama honey. Nah, kalau yang ini mah dikupas dulu kulitnya sedikit. Makanya namanya kulitnya kan itu ada juga dibuat kopi tuh. Kaskara Dibikin teh. Dibikin teh. Terus cobain ini Pak.
Ada aturannya juga ininya muternya. Ada itu teh ekstraksi. Tetap ada basic sih, tetap Iya. balik lagi ke hati sih. Ah. Soalnya ada variabel dari luar nih, Ya. kayak harus seduh green size segini. Tapi balik lagi kalau nggak kenal karakter kopinya, Ya, mau iya iya. memperilakukannya variabel kayak kopi yang lain nggak masuk. Termasuk Yang- perlakuan robusta dan arabica Nah. gitu ya. Kita kayak menyikapi orang aja Nah, gimana? kalau ini misal cappuccino campurannya harus arabica, Enggak juga. robusta juga, tapi lebih pasnya dengan arabica. Cuma lebih amannya, Ya. lebih Mantap. kayak flavornya tuh. Hmm. Sejauh mana kopi jadi ini apa? Jadi inspirasi Pak Bode ketika kau menyerahkan sesuatu, bikin karya mungkin atau Ya, setiap nulis pasti tidak bisa lepas dari kopi kapanpun itu. Jadi dari dulu ya kita nulis pasti harus ada kopi. Setidaknya dia bisa memberikan satu semangat tuh bagi yang senang kopi tentunya kan. Nah, persoalan kopinya kopi yang bagaimana kemarin dulu nggak ada urusan, yang penting ada kopi kita Nah, tulis kan, kopi jadi teman kerja kan. Ada istilah susah tidur dan sebagainya, itu urusan lain kan. Justru Sugesti. dengan ngopi tuh sugesti kan. Sugesti. Tapi dengan ngopi ada hal lain yang kita nulis. Apalagi dengan merokok. temannya itu Ya. tuh rokok tuh. Kadang dengan ngobrolnya juga ya. Nah, di dalam dunia tulis menulis tentang kopi juga kan seperti punya kaitan erat, Bre. Misalnya sekarang menjamurnya kopi shop, kafe di mana-mana hari ini hanya menjadi habit anak muda kumpul bicara bisnis dan sebagainya. Itu memang sejak awal juga udah ada. Misalnya dalam dunia tulis menulis ya. Ada satu jurnal sejarah sains ditulis oleh Adrian Jones. Bagaimana pergulatan dialektika itu lahir dari kafe ke kafe. Jadi uniknya justru itu hadir dari kalangan-kalangan terpelajar awalnya, Bre. Jadi mahasiswa yang tidak puas mendapatkan pembelajaran dari dosennya, Iya. tidak puas dalam arti waktunya Waktunya terbatas lah gitu. terbatas gitu. Hanya mereka berkomuni, kumpul di coffee shop, di Coffee kopi, bahkan di tempat ngeteh itu membincangkan bukan lagi pelajaran di kelas uniknya, tapi ada temuan keilmuan baru apa misalnya dalam ilmu biologi kenapa ikan ada jenis ikan itu dibicarakan di coffee shop. Itu coffee shop itu memang begitu awalnya Berpengaruh, ya. ya. Ini ilmiah di bukunya sejarah sainsnya Adrian Jones. Nah, akhirnya hari ini bagaimana memungsikan misalnya kita dengan teman-teman di komunitas kan sering ngobrol tuh, sering ada diskusi. Yuk kita diskusi bedah film, bedah buku dan sebagainya. Kalau dari rumah-rumah komunitas-komunitas yang biasa. Yuk kita mainkan ke kafe. Awalnya kita juga buta ya, kenapa harus di kafe-kafe? Niat sederhana. Sastra terutama yang didalami kita kembalikan kepada masyarakatnya bahwa sastra dibicarakan dengan teman-teman sastra ya sudah biasa. Jeruk makan jeruk kan. Iya. Tapi kita membincangkan sastra di kafe yang pengunjungnya banyak, orang yang senang atau tidak senang bukan urusan, tapi minimal sastra hadir di tengah mereka. Nah, Itu ada genealoginya ternyata abad ke ya 15-17 itu berlaku. tapi kadang muatik juga kayak orang-orang di kafe senang sastra gak punya kenalan orang sastra, jadi ketemu jadi ada juga kayak itu. Itu kan dampak ya. dampaknya mungkin Dampak dari kopi yang mengeratkan komunikasi Dampak banyak karena- orang gitu. karena nggak ke distraksi kayak Ah. hal yang kenapa di kafe mah penikmat kopi semua bukan sastra, ternyata di situ tuh ruang publik yang emang Emang dibentuknya kan gitu. ya itu. Nah, Coba ini sambil ini apa? Break. ini Parentas Honey, yang ini makan dibikin cappuccino. Di apa bikinnya? Ini mah di filter V60. Iya, di filter aja. Cakep ya. Mantap. Nah biasanya kalau brand itu pagi
pagi-pagi ini yang hitam. Ini hitam. Kalau susu tuh langsung kena Konak. Bukan konak saya. Konak. Bukan konak. Langsung ke WC. Oke. Mulus. Kopi hitam. Seneng ya, ya gitu ngobrol santai di kafe itu oleh teman-teman komunitas sekarang mulai digelorkan kan. Ya setidaknya kurang lebih dari 5 tahun ke belakang kita bikin acara momen itu di kafe, kerjasama dan pulang kafe. Artinya di satu sisi kita bicara tentang disiplin yang kita punya, di sisi lain juga kita menikmati kopi. Terlebih misalnya tadi kopinya yang diangkat kopi-kopi lokal kita punya kan, itu asik. Ada bisa jadi bahan kolaborasi. Iya, betul. Mungkin nanti next di sini juga bisa kayaknya. Bisa. Bedah buku atau Teman-teman apa. teman sastrawan itu ada siapa orang Aceh itu? Fikar Weda. Itu nulis tentang sejarah kopi Gayo. Padahal dia dalam orang karya Tasik. sastra. Dia orang Aceh. Aceh. Jadi ya tadi tanya oleh Breng ya memang ada kaitannya lah kegiatan ngopi dengan perjalanan intelektual itu ada alurnya, ada jalannya. Udah jadi budaya. Sudah jadi budaya. Hanya ini kan hanya beberapa orang yang memahami itu kan. Ya. Salah satunya obrolan santai kayak diskusi tentang hal apapun di kafe itu bisa membangkitkan pengen tahu itu juga. Pengen sih karena gimana ya, Breng juga kan di pabrik publik, kerja di publik, ketemu beberapa macam orang, karakter orang, kayak misalkan sering nyambungin si ini tukang foto, si ini tukang editnya, nih ketemu ini, akhirnya ketemunya di kopi, akhirnya barengan gitu, bikin project bareng, bikin karya bareng. Kayaknya literasi juga harus. Ya, kan literasi tidak hanya baca kan. Sekarang itu. minum kopi itu bagian dari literasi kebudayaan. Kita bisa tahu kan, Breng. Tadi saya tidak tahu. Breng tiba-tiba ngobrol, ada loh Tasik kopi yang dahsyat misalnya dari varietas dan sebagainya. Itu bagian dari informasi yang bisa, itu bisa diolah lagi gitu dalam bentuk sastranya. Betul. Tulisan kayak misalkan gitu mungkin ya. Jadi cocok lah kalau kafe sekarang ngomong literasi, memang sejak awal juga kan begitu dasarnya kan. Kafe jadikan pergulatan kaum intelektual untuk bicara banyak hal, termasuk bicara tentang kopi, tentang ekonomi, tentang bisnis, kan hal yang remeh-temeh tentang kamu putus kapan dengan pacarnya, itu juga jadi percakapan. Atau berantem yang berantem. Kamu malah sama siapa? Bahkan jadi tempat mediasi di medsos ramai kan berpecah. Ayo kita selesaikan di kafe. Jadi kopi bisa jadi perantara perdamaian seorang. Sekaligus kopi bisa menjadi lahan peperangan kolonial. Karena Belanda kan salah satunya mencari itu ke kita kan. Jadi percakapannya panjang nih gara-gara kopi deh. Break. Udah lama gak ketemu kok dulu. Hai. Nikmat kopi Tasik biasanya apa, Breng? Yang sering pesan sini. Di sini tuh regulernya Bunar sama Parentas. Bunar tuh Ciawi aja. Nah, Ciawi ya benarnya. Pagar Agung. Nah, gitu. Itu. Bunar itu kan udah lama dibuat perkebunan kopi atau kopi mulai naik tiba-tiba? Udah ada mungkin ya. Bahwa itu tuh sejarahnya Breng belum gali. Saya masih fokus ke kayak teknik. Ya. Cara ngerostingnya, nyangrainya gitu. Tapi teman-teman ada yang fokus di situ sih, kayak prosesnya, terus ngukur si tanahnya ketinggian dan lain-lain. Terus ini Breng yang proses apa si biji kopi itu di pembakaran apa? Ya di roasting disebutnya. Ada yang masih kuning, terus ada yang hitam pekat. Itu memang yang hitam pekat bukan gagal ngerosting atau? Nah itu jadi dari petani itu udah jadi green bean, katakanlah beras gitu. Analoginya beras kita cuci langsung masak gitu kalau beras. Kalau kopi itu beras kita sangrai nih Pak Bude. Terus ada tingkat kematangannya di situ. Nah, kayak tingkat kematangan kopi buat cappuccino dan filter tuh ada sedikit perbedaan. Kalau dulu, tapi sekarang lebih di sama teknologi gitu. Dikembangkan
dikembangin lagi sama teknologi. Iya. Jadi si tingkat kematangan mau kayak gimana pun bisa diekstrak. Jadi balik lagi ke selera, Siap. balik lagi ke karakter kopinya juga. Kita mau perlakukan kopi ini untuk disuguhkan ke konsumen tuh Iya. gimana? Sebenarnya penuh pertanggungjawaban juga sih itu. Tapi kan kebanyakan konsumen yang penting pesen kopi nggak paham kan? Itu nggak Soal paham, itu. jadi kadang jadi greget ke Iya. kitanya tuh sebagai yang pengen, ini teh tasik nih, gitu. Ah. Kok cuma dinikmatin buat kopi susu doang. Ah. Coba ini yang pure-nya. Kadang breng juga itu ke situ. Kayak misalkan kopi susu tuh tahu gak terbuatnya dari apa? Gitu. Kayak ini sekarang breng lagi bikin ini nih, Apa itu alatnya, Bring? Aeropress. Aeropress. Nah, ini tuh tekniknya di Sama dengan yang begini kan ada mesin espresso Ah. gitu sama. Beda. beda. Salah lagi. Aeropress. Aeropress. Jadi ini mah kayak tadi mah dituangin gitu. Hmm. Jadi mah kayak dimasukin kopinya, disimpan dulu, ada kayak blooming, ngeluarin gasnya dulu. Nanti disaringnya ketika dibalikin di press, nanti lah. Canggih-canggih sekarang alatnya. Kalau udah itu yang brand pernah ya udah berapa kali ngumpulin buku-buku. Ya. Udah berapa buku sih kalau udah? Yang Kalau yang tunggal sih yang sendiri berapa ya? 7 buku lah. Tujuh Kurang lebih buku. ya 7 kalau yang sendiri. Kalau yang bunga rampai atau antologi itu atau banyak. Ya karena gitu. Saya bergaul dengan teman-teman yang suka nulis di Tasik. Dipicu untuk bagaimana proses mereka berjalan. Nah uniknya mereka yang sering nulis itu kehidupannya juga tidak jauh-jauh juga dari kopi kan. jadi cepet ya. Jadi cepat, jadi Ah. seolah ada bisa memancing apa ya? Memancing apa ya, small spirit yang emang aduh di tempat kopi Iya, santai betul. kan, misalkan ini harusnya Iya. ngontek dulu ini Kan mah udah. ya, ngobrol diskusi tentang sastra dengan minuman apapun kan sah-sah saja. Tapi agak unik kan. Minum apa? Ngobrol tentang sastra, minumnya apa? Susu. Sudah ada satu ruh yang hilang, padahal itu udah ada masalah. Nah, nulis buku itu ya salah satunya bergabung dengan teman-teman di Tasik yang sering nulis. Kita saya masih duduk di SMP lah, kelas 2 mulai senang nulis sampai hari ini keranjingan. SMP kelas 2 sudah mulai juara tulis puisi. Tapi enggak bangga-bangga amat karena waktu itu ya nggak ngerti juga soal puisi, yang penting dia nulis puisi kan. Dari karya tunggal yang 7 tuh, yang menurut Pak Bode ada mungkin apa disebutnya ruhnya atau ada Iya. sesuatu yang emang ke orang lain tuh kayak harus tahu nih gitu. Oh. Bukan keresahan ya, sudut pandang saya tuh Iya. gitu. Atau dalam bentuk sastra tuh kan biasanya kayak gitu nih. Ya, kalau saya sih, Bleng, ketika nulis tidak mempedulikan amat kemudian puisi ini akan atau karya ini akan berdampak apapun bagi pembacanya. Saya pribadi, Oh, iya. tapi biarkan saja karya itu Ya. mau Biar begitu dilihat, saja. dibaca dari perspektif apapun. Kalau istilah Pramudia itu ya dibiarkan saja anak-anak rohani saya itu berkelana kemanapun dia bertamu, mau dicaci, mau dimaki, mau Ya. diterima dengan baik hati ya terserah pembacanya. Kan gitu. Jadi kalau tanya mana yang paling, saya nggak tahu. Kalau tanya puas, saya belum pernah merasa puas karena hari ini saya belum pernah menghasilkan karya yang betul-betul wah gitu. Belum betul wah. Karena kalau sudah mengatakan sudah wah ya sudah selesai lah kekaryaan. Udah. Jadi cari gitu. Intinya menulis. Jangan merasa puas, itu jangan merasa puas, Ya, itu terus belajar. Betul belajar pada siapapun kan, termasuk kepada barista. Ya, Siapa tahu suatu saat menulis karya tentang kopi kan. Kayak ini ada satu buku yang tulis oleh Dewi Lestari ya tentang filosofi kopi kan. Nyampe jadi film Ya, gitu kan. kayak gitu. Itu juga berpengaruh kopi di Indonesia. Iya, jelas.
Jelas. Kafe-kafe banyak tuh dari situ juga berpengaruh. Iya. Apalagi yang tadi disampaikan kan, ketika bicara tentang genealogi sejarahnya, Emang kopi menjadi bagian dari perjalanan itu. Kopi media kan, medianya Media. perantaranya. Gitu. Tapi nulis juga, Bre. Kan dulu sempat ya ngebahas puisi kan. yang Dulu awalnya rambutnya masih gondrong kan. gondrong ya. Gimana tuh pengalaman yang ngebahas puisi dari sudut pandang barista? Biasanya kan Breng sebelum kopi juga kan lebih ke kayak suka baca-baca karya Rumi. Oh iya, dari kitab-kitab Masnawi itu bacanya. Nah. Ya dah. Ngerti gak ngerti teh kayak ada sesuatu ruhnya gitu di situ. Ya. Terus ada Kang Fudu juga di situ. Dulu Fudu, tuh ya. suka nongkrong lihat lagi megang buku Ruminya di situ. Ah. Wah sih. Suka aja di situ tuh langsung diracuni buku ini. Kenal lah kamu Fit. Iya. Itu sih dulu nyampe ke PD baca Iya. puisi gitu. Saya kan hadir di situ ketika Breng jadi pembedah. Oh iya. Iya. Udah itu Wah, mah menarik. benar-benar apa gimana ya? Puls aja kan yang tadinya emang itu baru juga kerja Breng di kopi itu. Justru lebih menarik ya, tapi pribadi sih Breng. Sasa itu tidak hanya dibicarakan oleh ahlinya, tapi lintas. Sasa dibicarakan oleh penarik beca, Sasa dibicarakan oleh pedagang di pasar, oleh barista. Setidaknya punya perspektif lah. Nah, perspektif. Ya. Naturalnya, sisi naturalnya Iya, kan dapat betul. gak dibuat-buat. Ya, nanti yang ahli sastra itu sebagai pembanding saja. Bisa sih itu. Teman saya di Jakarta bikin kelas menulis di kafe. Kelas menulisnya kayak ini narasi kan, bikin semacam obrolan ringan santai seperti ini. Di Cirebon juga ada kawan penulis juga, dia buka kafe, judulnya Kafe dan Buku. Kafe dan Buku. Jadi selain ngopi, teman-teman boleh pilih untuk membaca buku kayak gitu. Karena pemiliknya juga dia seorang penulis juga. Nah, diskusi kelas menulis, kelas kajian dilakukan di kafe itu. Sekarang sudah mulai ke sana kan, beberapa konsep. Bisa juga sih di sini juga kayak di sini banyak sih. Ya. Karena narasi itu pengen jadi ruang titik temu antara ya Lintas generasi, lintas disiplin. generasi. Ini cocok nih, asik di tempat. Beberapa ini tapi lebih kayak pengen bikin satu katakanlah acara gitu Iya. buku Hmm. tapi yang lihatnya orang-orang yang emang gak tahu gitu ya Iya. apa boleh gitu. Betul. Emang Misinya ke situ kan. Misinya Di ke situ. Tasik beberapa pegiat komunitas, terutama yang dekat lah dengan gerakan yang saya bangun itu, salah satunya mengakrabkan karya sastra ke mereka yang belum mengenal. kadang mereka tuh nulis tapi gak Iya. sadar bahwa itu tuh karya tulis. Hmm. Benar juga kan kalau misalkan datang ke sini misalkan, oh ternyata Ya, sebenarnya banyak ya yang nulis di Tasik Breng, tapi dia luput dari apresiasi. Nah, kadang-kala ketika tidak diapresiasi menjadi seolah tidak dihargai. Padahal banyak orang yang konsen di bidang tulisan, tidak harus asal. Kemudian memantau tulisan-tulisan di koran. Ini siapa orang Tasik? Tiba-tiba mengenal ini nama baru nih. Siapa nih muncul, intensitasnya kemudian terbangun. Ya salah satunya saya memantau perkembangan Afrilia Utami ya. oh iya Ketika iya. duduk di bangku SMP sampai SMA, saya pernah mengulas tulisan yang di koran satu halaman karena membaca intensitas. Nah, Tasik itu selain diskusi itu berjalan, gitu juga kita harus mampu membangun budaya mengapresiasi, mengangkat tapi bukan berarti memuji-muji. Gimana sih Mengangkat itu strateginya? ya misalnya gini, jangan pernah kita punya perasaan kalau yang lain maju kita akan ditinggal. Nah, seolah mudah-mudahan ini tidak terjadi ya di Tasikmalaya. Soalnya saya ada anggapan gini, saya tidak rela kalau yang lain itu lebih maju dari kita. Justru dengan saling mengapresiasi, yang satu maju, yang satu mengembangkan,
Tasikmalaya itu akan dibaca di Apakah itu maksudnya pentas. senioritas atau gimana? Nah, saya paling tidak suka sebetulnya dengan Iya. dengan ada istilah senioritas. Ini senior saya nih. Nah, Senior secara usia oke, nggak Oke, masalah ya, kan. menghormati kan, Menghormati kan secara. Tapi soal prinsip penemuan dan sebagainya, ya kita berlomba bareng-bareng kan Nah, gitu. Itu penting. Nah, kadang anak muda tuh ke distract gitu ya, benar kan? iya soalnya Aduh, gini. kagok ke senior. Kadang-kadang gini, bahwa apa yang dilakukan oleh senior itu tentu lebih baik daripada dilakukan oleh junior. Hari ini kan di masa digitalisasi ini kan luar biasa. Informasi kan bisa diserap dalam waktu bersamaan, tidak ada batas antara senior dan junior. Wah, fakta-faktanya banyak lah sekarang yang muda-muda mampu mengalahkan beberapa hal yang senioritas. Itu. Nah, kadang yang harus dipecahkan tuh ya. Gimana caranya yang lagi bikin Ya senioritas itu persoalan usia lah. Dan Gitu. hormat kita pada mereka sebagai guru jangan hilang. Tapi persoalan proses kreatif di dalam kamar, proses kreatif di rumah sendiri, Tetap ya itu harus. rahasia pribadi masing-masing kan. Nah, itu ada pasti. ada pasti. Bentar. Itu brand harus dibangun di Tasikmalaya. Di Indonesia ya. Iya. Budaya mengapresiasi yang tua pada yang muda, yang muda pada yang tua. Ya kadang dari yang saya katakanlah seniornya gitu, langsung wah ini, tapi gak lihat dulu secara psikologis mentalnya tuh Iya. gampang down, jadi aduh. Ya kadang-kadang memuji buta juga kan jadi racun tuh. Nah. Tiba-tiba kan dipuji-puji dan sebagainya. Itu juga jadi racun. Memuji teh harus seimbang juga dengan kualitas karya yang kita bahas. Jangan sampai dia nanti punya pemikiran sudah merasa puas. Dan itu kasusnya juga banyak yang begitu. Seolah-olah dia sudah berkarya. Bisa begini. Karena fenomena media sosial banyak ya. Ketika ditanya dulu, memang beda sih periodenya. Ketika saya menulis beberapa karya itu belum ada media sosial. Berkirim juga masih via pos. Ketika via pos berlomba, kita menunggu seminggu kemudian. Ayo, karya siapa yang dimuat di koran hari ini? Ketika yang satu dimuat, wah itu luar biasa. Beban ke kita. Lihat, karya saya dimuat. Kapan yang kamu? Itu asik tuh proses itu. Nah, hari Romantik ya? Ya, karena ada waktu menunggu dari pos kemudian ke redaktur. Hari ini kan ketika media sosial menjadi bagian dari kehidupan kita, kapan mau ngirim saja bisa. Yang jadi persoalan justru akan menganggap remeh-temeh terhadap proses kreatif karyaan. Seolah-olah kita membuat karya di up di media sosial kita punya, itu bagus sebagai tahap awal kalau saya menulis. Tapi ketika ada banyak jempol yang like dan sebagainya, yang saya takutkan mentalnya nanti berubah, bahwa dengan banyaknya jempol karya kita sudah terlegitimasi dengan baik. Padahal kan jempol bisa saja Palsu. betul, bisa saja palsu. Jempol bisa saja supaya tidak menyinggung perasaan. Benar. Itu nggak murni ya, Ya. nggak murni. Tapi tidak semua ya, tidak semua media sosial demikian. Ada juga media sosial yang sangat serius dan beberapa teman-teman juga sekarang mulai bergiat di situ. Itu luar biasa. Tidak bisalah kita pisahkan dengan dunia itu hari ini. Kopi juga begitu kan sekarang di medsos ramai-ramai kan. Rame, ada yang ya macam-macam, variabel baru, teknik Ya. baru, alat-alat baru, nah pastinya macam-macam sih. Tapi tetap balik lagi bijinya. Nah, itu ya, kuncinya ada di biji kopi Tetap itu. secara tesnya. Kalau barista tuh tuntutannya kan nyuguhin kopi, kualitas kopinya yang kayak gimana. Tapi kan bisa memisahkan ini biji kopi yang berkualitas, ini yang biasa. kalau biasa enggaknya mah kan brand Gimana? lebih spesifik ke situ. Ah. Tapi bisa kayak ngerasain ngambil green bean nih, kayak nyentuh orang aja. Berapa lama brand bisa sampai pada tahap itu? Oh ini kopi ini Oh, rasanya ini gini. kadar airnya misalkan dipegang, ngerasa canggih gitu Ya. ya. Padahal ada alatnya itu, Ya. cuman gak mampu belinya karena mahal, terbatas. Karena sering, Iya. oh ini terlalu kering nih. Oh, jadi Ini terolah terlalu ya tadi. basah. Terolah kayak misalkan karena itu tuh terbentuk dari ketika nyangrai-nya. Oh. Tapi benar nggak ada kopi yang campuran dengan biji jagung misalnya? Nah itu kurang Nah. kurang tahu. Biasanya dulu tuh Robusta disangrai, dikartel. Kalau pabrikan tuh disangrainya di drum atau gimana lah kita tahu ya. Langsung digilingnya tuh dibubukinnya Iya.
bubuk tepung. Nah biasanya dibarengin sama jamu. Oh iya. Jadilah kopi jagung. Kopi jagung ya. Iya, Jadi ada. bukan kopi murni itu ya. Nggak tahu Sama. dari satu kemasan, mungkin ya kemasan ada yang komposisinya mungkin kopi terus ada jagung atau ke distract Ya. itu, padahal mah cuma esen doang, rasa kopi doang gitu. Tapi pertemuan teman-teman barista sering gitu, jadi ngobrol tentang kopi Tasikmalaya. Sering. Nah itu jadi nggak dijadwalin, kayak Ya. misalkan udah aja datang, misalkan kayak gini nih, kayak pagi-pagi misalkan ada teman, Ya. wah ini orang Parentas, tahu nggak nih Kopi di Parentas? Parentas, Oh, ternyata tahu, ya, dia ya. tahu yang ngelolanya siapa ini. Nah di situ sih kayak misalkan sharing prosesnya tuh kayak gimana. Breng biasanya ngambil green bean doang, ini tahu dari langsung orangnya yang prosesnya ternyata. Ya. Nah, itu sih Mantap. menurut Pak Bode nih, Yuk. arti pagi menurut Pak Bode. Setelah perbincangan lumayan Arti pagi ya. Pagi bagi saya itu apa ya? Kayaknya harus minum kopi dulu biar So. dapat ini ya. mau nyiapin ini buat Pak Bode nanti. Oi, apa kopi lo lagi? Penulis Oke, yang seger buat nanti ya. siap. Jadi pagi itu, Breng, kalau menurut saya adalah penyegaran kembali apa yang sudah kita istirahatkan tadi malam. Gitu. Pagi adalah menanam biji optimisme. Gitu. Pagi adalah semangat baru. Beda auranya. Ya, harus setiap hari itu kan dalam ajaran agama kita, hari ini itu harus lebih baik dari hari kemarin. Ya. Benar-benar. Jadi setiap hari, setiap pagi itu kita mesti menumbuhkan sikap optimisme. Saya selalu memandang pagi seperti itu. Menentukan Iya. siangnya, Iya. menentukan malamnya juga ya. Esok pagi pasti ada harapan baru. Pagi berikutnya pasti ada sesuatu yang baru dan kita siap Pagi berarti. ya. Ya. The best gitu. The best of Ini gara-gara kopi ya. kopi di narasi nih. Teater masih boleh. Masih. Nanti besok malam tuh mulai diumumkan apa produksi teater. Saya garap pertunjukan Onrus Kartosuwiryo, naskah berbasis riset di kementerian. Nanti malam 28 tuh nanti malam ya. Tanggal 28 malam itu pengumuman kejuaraan. Jadi naskah itu di dramatic reading kan dan diikutsertakan dalam lomba dramatic reading Kemdikbud. Ya mudah-mudahan ada rezekinya. Besok malam ternyata diumumkan lalu kejuaraan dibawa oleh orang Tasikmalaya kan itu nasional. Ya, Doakan saja Brek jadi mudah-mudahan spirit dapat ya. anak-anak muda Tasik juga kan ya. Ya mudah-mudahan menang. Tidak menang ya tidak masalah, minimal kita sudah ikut grup kompetisi dalam kelas nasional kan. Lagi baca buku apa Breng sekarang Breng? Buku Selain Rumi Breng. belum lagi sih. Ya. Belum lagi, tapi sekarang tuh lebih kayak nge-explore band-band musik, Oh ya teman-teman ini band lokal. Asik. band luar sih. Band luar. Kayak kan Breng dulu nulis kayak bikin saja puisi. Udah mentok nih. Kayak Ya. misalkan medianya tuh Hmm. pengen kalau Breng nulis atau puisi tuh kadang di kamar suka sendiri aja baca gitu. Tapi ini ada sesuatu, ada loh orang-orang setelah Breng itu lihat tuh mereka tuh juga bisa. Nah, Breng sendiri melihat sastra gimana menurut Breng? Sastra untuk Sastra. kita gitu gimana? Karya yang paling jujur mungkin. Masih karya yang paling jujur, mantap. Itu. Oke Breng. Karya yang paling jujur kata Breng. Karya yang paling jujur sastra. Ada makanan apa Breng? Mau Ah, nanti Breng pesenin atau mau yang manis asin? yang Betul. agak manis-manis itu. Bisa, Breng. Ada ininya menunya Breng? Oh, ada. Nih, Coba.
Jadi gini pagi-pagi tuh ngesepnya nggak langsung ke menu orang tuh. Oh ya. Jadi langsung aja ngobrol sama baristanya. Nah ini Biar ada yang pesen ini nih, waffle Nara ya. Wah itu sih. yang lagi bestseller juga. Siap. Saya di luar aja sambil ngopi ya, Breng ya. Siap. Thank you Pak Bode. Ayo, sama-sama, Obrolan Breng. paginya Asik. mantap banget. Nanti lanjut di sana. Yuk, Breng. Yuk.